Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Saleh. Saya mahasiswa Universitas Wiraraja dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya akan diberikan tugas oleh Pak Kadarisman selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas lanjut. Diberikan tugas untuk membacakan dongeng, dan di sini saya akan membacakan dongeng tentang Pulau Kangean. Ini dari beberapa diskusi saya pada para tokoh-tokoh masyarakat khususnya di Pulau Kangean dan para sesepuh di Pulau Kangean, dan dirangkum oleh saya dijadikan dongeng untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kelas lanjut, yaitu Pulau Kangean. Pulau Kangean adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni. Pulau Kangean hanyalah hutan, rimba, dan ditempati banyak hewan jenis unggas, yaitu berkisar. Dahulu ada seorang anak Raja Sumeneb bernama Arya Jasa. Pangeran Arya Jasa dibesarkan di lingkup kerajaan hingga suatu ketika wilayah yang diperintah oleh ayahnya dilanda penyakit menular. Banyak masyarakat yang sakit dan meninggal satu persatu. Dalam mimpinya tersebut, sang raja diperintah untuk mengutus putranya Arya Jasa menelusuri pulau kecil di bagian timur Madura. Hingga keesokan harinya sang raja pun memanggil anaknya Arya Jasa untuk mengutus Arya Jasa berkelana di ujung timur Pulau Madura. Dan Arya Jasa pun mengiyakan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Dalam suruhan tersebut, Arya Jasa disuruh untuk mendapatkan keris agar masyarakatnya atau penduduknya khususnya di Pulau Madura agar bisa sembuh. Keesokan harinya Arya Jasa berangkat untuk mencari pulau tersebut dan berhenti di daerah pulau yang disebut Kangean. Menurut para sesepuh atau para tokoh masyarakat, bahasa Kangean ini diambil dari bahasa Kaengan dalam bahasa Indonesia, yaitu keairan atau kebanjiran. Mengapa dijuluki Kaengan? Karena pulau tersebut akan tampak dari kejauhan jika air surut dan ketika air pasang tidak tampak. Dan nama inilah yang menyebabkan orang-orang menyebutnya dengan Kaengan. Dan hingga kemudian berapa banyak masyarakat, banyak orang yang sudah hidup di Pulau Kangean diplesetkanlah menjadi bahasa Kangean. Ketika lanjut cerita, Arya Jasa mulai mencari keris yang ada dalam mimpinya ayahnya. Sebelum mendapat keris, Arya Jasa melakukan semedi atau bertapa di daerah paling timur Pulau Kangean. Daerah itu sekarang disebut dengan desa Patapan yang berasal dari kata Partapan. Setelah melakukan semedi, Pangeran Arya Jasa mendapat petunjuk tentang letak keris itu. Keris itu tersebut ditemukan di salah satu daerah tengah-tengah Pulau Kangean. Pangeran Arya Jasa mendapat petunjuk tentang letak keris. Keris tersebut ditemukan di salah satu daerah tengah-tengah Pulau Kangean. Tempat ditemukannya keris tersebut juga menjadi tempat di mana Pangeran Arya Jasa mendirikan istana ataupun keraton
dan sekarang tempat itu dikenal dengan Arjasa, berasal dari kata Arya Jasa. Setelah mendapat keris, Arya Jasa melakukan sembah bakti atau penyerahan agung pada sang ayah di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan Sambakati, yang berasal dari bahasa Sambah Bakti. Itu saja sejarah singkat ataupun dongeng dari Pulau Kangean. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.